Oke. Kemudian kalau melakukan setting di atas dyno bisa dilakukan dengan kondisi mesin menyala, tidak ada masalah. Jadi bisa misalnya kita ingin melakukan perubahan, misalnya ini di sini saya kasih contoh. Misalnya saya rubah menjadi 95, kondisi mesin menyala, tidak ada masalah. Kemudian tekan burn. Um, Engine akan sedikit nervous tapi masih kondisinya masih tetap nyala. Oke, ini saya kembalikan lagi ke angka 90. Nah, ini fitur yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu fitur auto tune. Ya, auto tune ini sangat-sangat membantu sekali dalam proses mapping. Kalau kita melakukan mapping secara manual atau di dalam mode open loop itu butuh sekian lama ya untuk bisa mendapatkan engine performance yang kita sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau dengan auto tune ini mungkin 10 menit atau bahkan mungkin 5 menit itu sudah selesai mappingnya. Kalau nggak percaya, besok kita akan live, kita akan tunjukkan langsung live demo untuk auto tune yang ada di RS2 Plus ini. Jadi di RS2 Plus ini salah satu fitur unggulannya adalah fitur auto tune. Jadi kita juga bisa melakukan mapping di tab ini. Kita bisa merubah AFR target di sini misalnya 12,9 misalnya. Sorry. Sorry. Nah, jadi kalau kalau kita bisa merubahnya di tabel ini, kalau kita memang mau menyimpannya, kita tekan burn di pojok kanan atas. Sorry, ini kabelnya yang agak kurang bagus. Nah, kemudian di bawah itu ada AFR tracer. AFR tracer itu adalah logging untuk area mana saja yang sudah terlewati oleh kondisi mesin dalam status auto tune. Ya, jadi sekarang nggak bisa saya demokan karena ini harus tersambung dengan motor dan harus kita langsung demo besok di dyno. Untuk melakukan proses auto tune itu cukup tekan tombol start auto tune. Nah, di sini di kiri bawah ini ada tulisan self auto tune mode, artinya ECU dalam kondisi auto tune. Nah, pada saat kita sudah menekan tombol self auto tune mode, artinya kabel yang di ECU bisa dicopot, motor bisa dilakukan langsung bisa tes di jalan atau di sirkuit atau bahkan di dyno test. Nah, itu kelebihannya. Jadi meskipun kita hanya cukup mengaktifkan satu kali saja menekan tombol auto tune, maka ECU dalam kondisi auto tune dia akan secara otomatis melakukan mapping dan dia akan menyimpan sesuai dengan parameter yang ada di sini, yang kita settingkan yang ada di sini. Oke, besok kita akan demokan tentang auto tune. Kemudian di sini ada update base map. Nah, di sini ada update base map. Misalnya kalau teman-teman menemui kesulitan atau kesalahan dalam hal setting, itu bisa dikembalikan lagi datanya kembali seperti awal. Ini kalau seperti reset factory setting. Jadi bisa update di sini. Fungsinya untuk itu. Jadi di bawah ini kita juga tahu status dari ECU. Jadi connected to ECU, berarti ECU sudah tersambung dengan laptop atau PC. Kemudian fitur modenya adalah mode closed loop. Kemudian yang dipakai adalah wideband sensor. Nah, jadi kita bisa langsung tahu pada saat koneksi ke
ke laptop, kita bisa tahu statusnya ECU tersebut. Saya akan membahas sedikit tentang wideband sensor. Jadi buat teman-teman yang modifikasi atau racing atau kompetisi atau balap atau bahkan yang untuk aplikasi street performance yang untuk bore up, itu kami sarankan untuk melengkapinya dengan wideband modul ya, karena untuk untuk motor-motor yang sudah modifikasinya agak cukup berat itu respon dari narrowband itu kurang bisa mengikuti dari modifikasi motor yang agak cukup berat tadi. Jadi narrowband agak sedikit kurang responsif gitu. Tapi kalau wideband itu dia sangat detail untuk memberikan feedback ke ECU, sehingga performa engine atau motor selalu dalam kondisi yang optimum. Nah, modul wideband sendiri itu Rextor juga sudah siapkan untuk yang bisa diaplikasikan untuk ke RS2 Plus ataupun ke RR1. Jadi ini adalah modul wideband. Ya, wideband. Jadi modul wideband ini menggunakan sensor Bosch dengan bisa menggunakan tipe LSU 4.2 ataupun LSU 4.9. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin mudah untuk memanfaatkan auto tune, itu wajib dilengkapi dengan modul wideband ya. Jadi wideband ini sudah kita siapkan dan ini bisa dibeli secara terpisah. Ini sebagai pelengkap untuk ECU ya. Jadi kalau untuk yang motor yang modifikasi ringan, misalnya untuk aplikasi harian yang hanya mengganti muffler saja misalnya, itu narrowband sebenarnya sudah bisa mengcover untuk proses closed loop. Tapi untuk auto tune-nya kita merekomendasikan untuk menggunakan wideband modul ya. Dan buat teman-teman yang yang modifikasi atau modifikator engine atau modifikasi mesin motor balap, itu wideband modul ini menjadi perangkat yang wajib, karena ini untuk mempermudah proses mapping ECU ya. Karena kalau menggunakan open loop, jadi sekali lagi kebayang kita harus mengisi angka-angka ini satu persatu ya, itu bisa memakan waktu yang mungkin ya seminggu lah, itu pun insya Allah ya. Ya, jadi ini kan angka-angkanya sudah detail. Jadi angka-angka detail ini sebenarnya yang mengisi adalah modul fitur dari auto tune. Nah, karena kalau nggak auto tune nggak mungkin angkanya bisa sedetail ini gitu. Jadi sekali lagi di kesempatan berikutnya nanti akan kita live demo bagaimana kinerja wideband modul ya, supaya kita punya gambaran seberapa cepat dan seberapa mudah fitur auto tune itu dalam proses melakukan mapping di ECU. Jadi kalau teman-teman yang baru ngoprek motor injeksi, jadi tolong diingat-ingat. Jadi setiap kali perubahan atau modifikasi di area mesin atau bahkan knalpot, itu ECU standar base mapnya kurang sesuai ya, seperti itu. Misalnya contohnya mengganti knalpot muffler dengan muffler racing, biasanya di area deselerasi biasanya terjadi ada ledakan-ledakan, itu suara kayak ledakan-ledakan kecil seperti itu. Jadi itu memang karena base mapnya memang kurang sesuai. Nah, kalau
teman-teman ada yang ingin menghilangkan suara-suara pada saat deselerasi menggunakan knalpot racing, mau tidak mau harus melakukan mapping dan harus mengganti ECU dari standar ke ECU aftermarket. Seperti itu. Karena ECU standar itu tidak bisa dilakukan adjustment atau tidak bisa dilakukan setting. Apalagi itu buat teman-teman yang ingin melakukan bore up, itu langkah pertama adalah yang kami sarankan adalah mengganti ECU-nya, karena ECU standar itu tidak sanggup untuk kondisi mesin yang bore up, ya. Nah, seperti itu. Terutama lagi kalau misalnya sudah bore up, camshaft-nya ganti, muffler ganti, bahan bakarnya misalnya ganti ke bensol misalnya, itu udah pasti ECU standar tidak akan bisa perform. Jadi oleh sebab itu teman-teman harus mulai sekarang harus mempelajari sistem injeksi, modifikasi motor injeksi, ya. Terutama terlebih lagi seperti tadi yang saya sampaikan, bagi yang belum mengerti tentang AFR, tolong mulai sekarang baca-baca dulu, cari informasi apa itu AFR, apa angka-angka, maksud angka-angka ini, karena ini sangat mempengaruhi dari kinerja motor yang sudah dimodifikasi. Kuncinya letaknya di sini semuanya. Ya, kalau ignition semuanya mungkin sudah paham. Jadi ini adalah titik pengapian seperti CDI. Jadi mungkin cuman bedanya kalau di ECU ini lebih detail seperti itu. Lebih detail berdasarkan dari KPA atau load. Ya, kemudian tadi yang belum kelewatan saya sebutkan ada duel. Duel ini menentukan dari spark energi di busi. Jadi ini karakter kalau menggunakan coil standar. Angka duelnya seperti ini. Kalau coilnya diganti dengan menggunakan coil aftermarket, angka duelnya harus disesuaikan kembali sesuai dengan karakter dari coil tersebut. Oke. Jadi ini juga mempengaruhi dari performance. Sangat mempengaruhi di area performance. Oke, kalau untuk RS2 seperti itu yang fitur-fitur yang ada yang RS2 Plus. Jadi sangat banyak sekali fitur tambahan dan fitur-fitur yang keren yang memudahkan kalian semua untuk melakukan proses mapping. Jadi kalau di RR1 Plus itu nanti ada fitur tambahan lagi, yaitu fitur untuk quick shifter, shift light, dan launcher. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke, kalau ada komentar silakan tulis di area komen. Kemudian sesi berikutnya kita akan coba di live demo untuk melihat bagaimana kinerja wideband sensor dan bagaimana proses auto tune itu bisa terjadi. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih sudah mengikuti online training ini. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Salam.